Layarnya sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi kita hari ini kita membahas aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Nah, sebenarnya masih ada satu materi, satu pertemuan lagi ya. Jadi untuk kalkulus 1 ini banyak materinya dan itu harus tuntas karena ada kalkulus 2 ya. Nah, itu mata kuliah penunjang di STI, itu mata kuliah penunjang. Jadi nanti kedepannya tidak ada lagi kayaknya mata kuliah matematikanya ya. Hanya di semester 1 aja. Mungkin untuk pekan depan ya, untuk kalkulus itu masih online. Tapi untuk bahasa Indonesia pekan depan itu kita libur aja. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Nah, kita lihat dulu teorinya di sini. Aturan rantai ini maksudnya adalah di sini ada gambarnya ya. Ada fungsi di dalam fungsi ya, seperti fungsi komposisi. Misalnya di sini F sama dengan FU. Artinya si F ini dia mempunyai input U ya. Biasanya kan F ini inputnya X, Fx. Misalnya Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Tapi kalau di sini si X itu, si F itu, fungsi ini isinya tidak langsung X ya. Dia isinya adalah U. Apa itu U? U itu adalah fungsi dari X. Jadi di sini panjang ya ceritanya. Jadi mulainya dari FU itu yang paling besar, kemudian U. Jadi si FU itu di dalamnya isinya U, si U juga itu di dalamnya isinya X. Ya. Biasanya kan kalau kita mengerjakan langsung Fx, tapi kalau di sini itu isi dari F itu tidak langsung X. Isinya itu adalah U. U sendiri itu adalah fungsi. Artinya dia juga punya input ya, yaitu X. Nah, di sini aturan rantai mengatakan bahwa untuk mencari turunan dari F, fungsi F, atau kita sebut dengan df dx. Nah, df dx itu adalah turunan F terhadap X. Ya. Turunan F terhadap X adalah df du turunan F terhadap fungsi U dikali turunan du dx, turunan U terhadap fungsi X. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita misalkan saya berikan contoh saja langsung. Bentar. Sini aja lah ya. Misalnya saya punya di sini fx-nya itu sama dengan x 2x pangkat 3 ditambah 4. Di sini dia kita pangkatkan 10 misalnya ya. Nah, di sini kan terlihat ada si fx, di dalamnya memang langsung x isinya ya. 2x pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan 10. Kalau kita menggunakan rumus yang kemarin, yang rumus yang sebelumnya itu kan seperti ini ya. Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya F aksen X-nya adalah A kali N, X pangkat N min 1. Ini rumus yang dasar banget. Nah, yang kemarin itu contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3. Nah, ini jadi turunannya jadi apa? Yang ini? Ada yang tahu? Yang kemarin? Tinggal dikalikan kan? 2 kali 4 ya. Yang sebelumnya ini 2 kali 4 itu 8x pangkat berapa? 4-nya dikurangkan berapa? Dikurangi 1. Nih. Dikurangi 1, Pak.
Ya, Tiga, jadi tiga. berapa? 3. Terus selanjutnya yang ini 3x pangkat 3 diturunkan jadi berapa? Di on aja ya mikrofonnya. 6x 3 kali 3 9, dikali 9x 9x pangkat 2. 2. Nah, ini yang biasa kemarin. Ya, yang rumus yang biasa. Nah, sekarang itu isi dari si fx itu bentuknya seperti ini. Tidak seperti ini. Sebelumnya ya. Maka langkahnya, jadi kita ikuti saja langkah-langkahnya di sini. Kita yang pertama, bentar, ini harusnya saya pakai warna ini aja lah. Misal, ya, misal kita misalkan si yang ada di dalam ini 2x pangkat 3 plus 4 ini jadi U. Nah, jadi U ya. Misal U sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4. Ya. Maka si F yang ini itu menjadi apa? Maka si F sama dengan, ini jadi FU, enggak jadi X lagi. Sama dengan U pangkat 10. U pangkat 10. Itu ya. Paham sampai sini? Kan si ininya nih, si 2x pangkat 3-nya plus 4-nya itu jadi U. Berarti kita ganti saja. Asalnya 2x plus 3 pangkat 4, 2x pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan 10. Kita ganti si 2x pangkat 3 plus 4-nya jadi U. Jadi kita tulisnya U pangkat 10. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Rizky bingung atau ngerti? Insya Allah, Pak. Muhammad Hanif sudah paham? Kenapa jadi U pangkat 10? Nah, Muhammad Hanif kemana nih? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, ini U pangkat 10 itu dari 2x pangkat 3 ditambah 4. Itu sudah dimisalkan jadi U. Ya sudah, kita tulis aja supaya simpel. U. Jadi U pangkat 10. Kenapa di sini nggak X lagi? Karena sudah berubah ya. Fungsinya jadi U sekarang. Bukan jadi F Oh, lagi. itu Bapak. Ya, silakan. Oh, itu cuma misal apa boleh ganti huruf apa harus U Boleh doang? ganti huruf. Boleh jadi apapun. Ya. Asalkan jangan yang sudah dipakai variabelnya. Ya. Ya. Oke, bisa dimisalkan jadi E, jadi W, misalnya, atau V, itu bebas ya. Nah, ini hanya pemisalan saja. Kita tulis aja F di sininya ya, biar nggak terlalu ribet. Ya sudah. Nah, sekarang kita pakai rumusnya. Ini ada rumusnya. Rumusnya di yang tadi ya, di sini. Yang ini. Nah, ini ya. Untuk mencari turunan dari df dx itu, maka kita tulis di sini df du dikali du dx. Ini kalau mau pakai rumus ya. Kita pakai rumus dulu aja. Kita tulis di sini yang dicarinya kan f aksen. F aksen atau kita tulis df dx. Ini dibacanya apa? Df dx itu dibacanya turunan fungsi f terhadap x. Nah, itu nilainya df dx itu sama dengan df du, artinya turunan f terhadap u ya, dikali du dx, turunan u terhadap x, du dx. Gitu ya. Nah, dari mana df du-nya ya? Dari mana mencari df du dan du dx-nya? Ya kita turunkan aja dari sini.
Nah, dari sini kita punya U. Berarti dari sini kita bisa mencari turunan U terhadap X, yaitu DU DX disebutnya. Atau U aksen ya. Ini turunan U terhadap X itu nilainya kita turunkan seperti biasa dengan cara yang tadi. 2X pangkat 3 plus 4 diturunkan jadi apa? Ayo dijawab. 2X pangkat 3 pakai cara yang baru yang ini ya. 2X pangkat 3 itu kalau diturunkan jadi apa? Pakai yang mana, Pak? Yang ini, 2X pangkat 3. Pakai yang ini, yang biasa. Pakai yang biasa ini. Oh, Nah, 2 kali 3, 6X pangkat 2. ya ini pakai yang biasa ya. 6X pangkat 2. Nah, menggunakan yang ini. Rumusnya. Paham sampai sini? 4-nya kenapa nggak ada? Karena nggak ada X-nya ya. Iya. Nah, jadi hilang. Nah, sekarang kita di sini cari DF, DU. Barusan kan baru nyari DU, DX. Turunan U terhadap X. Sekarang nyari DF, DU. Turunan F terhadap U. Yaitu dari sini ngambilnya. Kita tulis di sini DF, DU. Diturunkan. Jadi berapa ini? DFDU. Ya, diturunkannya sama caranya seperti barusan. Dikalikan 10. 10 U pangkat 9. Iya. 10U pangkat 9. Sampai sini paham? Paham. Ya, yaudah berarti kita sudah mendapatkan apa yang harus disubstitusi di rumus, yaitu yang pertama ini. DY DX. Nah, dan satu lagi DF, DU. DU. Kenapa bisa kehapus ya ini? Ini tuh tadi itu U pangkat 10 ya. Nah, kalau sudah kita masukkan saja ya. Kita substitusi. Yang ini itu rumus. Yang ini rumus ya. Kita substitusi ke sini, masukkan. Untuk mencari turunannya. Berarti DF DX sama dengan DF DU-nya berapa nilainya berdasarkan ini? 10U pangkat yang ini kan? DF DU yang ini nih. 10U pangkat 9. Terus dikali DU DX. Berapa DU DX-nya? Pangkat 2. 6X pangkat 2. Nah, gampang kok. Nggak susah ya. Udah, jadi turunannya sebenarnya ini, tapi kita harus membuat ini dalam X. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Si U-nya harus diganti jadi X. Di asal, di awal tadi sudah dituliskan U sama dengan 2X pangkat 3 plus 4. Kita kembalikan lagi ke asal U-nya. Supaya jadi X. Jadi 10 ini 2X pangkat 3 ditambah 4 dikali 6X kuadrat. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Kalau ada soal seperti ini, ujian bisa nggak? Bisa ya? Oke, nanti saya share kisi-kisinya ya. Jadi kalau bisa nanti pekan depan kita kuliah itu satu materi terakhir. Nah, terus saya share kisi-kisinya dari mulai besok. Dan di pertemuan terakhir pas masuk tanggal 19-an itu, kita bahas soal kisi-kisi itu. Dan semuanya harus nulis di kertas ya. Nanti tulisan jawaban dari soal kisi-kisi itu boleh dibawa di ujian kalkulus. Supaya bisa dilihat caranya di situ. Nah, jadi dicatat nanti. Pas kuliah terakhir itu kita bahas kisi-kisinya di situ. Nah, oke, ini berapa?
Ini kan bisa dikalikan, yang 6x kuadrat bisa dikedepankan ya, supaya lebih rapih lah ya. 10 kali 6, 60x2. 60x kuadrat. Ini U-nya pangkat 9 tadi ya ininya. Berarti di sini 2x pangkat 3 plus 4 pangkat 9. Jadi jawabannya ini. Ya, ini bisa disebut df dx, atau df dx itu sama aja dengan f aksen juga sama sebenarnya, x kuadrat 2x pangkat 3 plus 4 dikali 9 dipangkatkan 9. Sampai sini paham? Insyaallah Nah, paham. jadi inti dari yang kita bicarakan itu, kalau kita ringkas supaya gampang mengingatnya, itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Aturan rantai itu, ini namanya aturan rantai ya. Triknya adalah menurunkan, oh salah kata-katanya. Ini kata kuncinya. Turunan fungsi yang di dalam dikali turunan fungsi yang di luar. Nah, itu ya. Itu. Jadi turunan fungsi yang di dalam itu kan sebenarnya turunan dari U. Itu kan? Nah, fungsi luarnya F gitu. Jadi dua-duanya diturunkan terus dikalikan. Oke. Coba sekarang yang soalnya mirip ya. Misalnya saya punya nomor 2, Y sama dengan 3x pangkat 4 min 5x plus 4 misalnya dipangkatkan 20. Nah, jadi gampang ya. Nah, sekarang kita pakai ini dulu. Pakai cara langsung. Turunan fungsi yang di dalam dikali turunan fungsi yang di luar. Kita turunkan fungsi yang di luar dulu. Coba, ini kalau diturunkan jadi apa? Ini cara langsung nih. Y aksen, biar cepat. Y aksen sama dengan kita turunkan. Ini dianggap satu kesatuan. Berarti jadi 20 kali 3 kan? Paham? 60 gitu ya. Ini tetap x pangkat 4 min 5x plus 4. Pangkatnya jadi kurang 1 yang ini. Pangkat berapa? Min 19. Paham nggak? Nah, ini kalau cara langsungnya nggak pakai rumus seperti ini sebenarnya. Turunan yang di luar dulu kan, ini. Dikali turunan yang di dalam. Yang di dalam kita turunkan, disimpan di sini. Apa yang di dalam itu? X pangkat 4 diturunkan jadi 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 min 5x diturunkan jadi min 5. Dah, kita kedepankan ini jadi 4x pangkat 3 min 5 posisi. Oh, sorry. Maaf, ininya kita ini dulu. Posisinya aja ya. Sampai saat segini juga sudah benar sebenarnya ya, cuman kita rapihkan aja. Di sini 60. Ini tulisnya di sini lebih awal 4x pangkat 3 min 5. Yang ini x pangkat 4 5x plus 4 pangkat 19. Ini juga bisa dikalikan ke dalam. 60 kali 4 berapa? 240. 240 x pangkat 3. 60 kali 5 berapa? 300. Yang ini tetap x pangkat 4 5x plus 4 pangkat 19. Nah, sudah benar. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau cara langsung. Langsung seperti ini. Jadi turunan yang di luar
dikali di dalam dikali turunan yang di luar. Itu kalau pakai cara langsung ya. Kalau bingung pakai cara langsung, step by step aja. Kita misalkan, saya tulis pakai cara yang biasa ini, takutnya ada yang bingung. Cara yang atas ya, U sama dengan, U-nya berapa di sini? X pangkat 4 min 5X plus 4. Paham? Nah, sekarang cari U aksennya. Di sini DU DX. Turunannya berapa? Turunannya berapa? X pangkat 4 min 5X plus 4. Turunannya berapa? Nah, silahkan diturunkan dulu. X pangkat 4 diturunkan jadi 4. Halo, halo. 4x pangkat 3. Ya, 4X pangkat 3. Yang ini 5X. Min 5. Oh, ini turunannya tadi mana 5X? Oh ya, ini min 5 ya? Nah, min 5. Paham sampai sini? Ini turunannya. Sekarang kita tulis Y-nya jadi apa? Berarti kita tulis di sini Y-nya. Jadi ini kan yang pertama U-nya. Sehingga Y-nya itu menjadi Y sama dengan 3U pangkat 20. Paham kenapa seperti ini? Karena si ini sudah dimisalkan jadi U kan? Coba kita turunkan di sini DY DU. Turunan Y terhadap U. Jadi apa? 3U pangkat 20 diturunkan jadi 60. 60. U pangkat 19. 19. Oke, betul. Nah, kita tulis rumusnya. Kalau tadi DF ya, sekarang DY karena variabelnya Y. DY DX sama dengan DY DU dulu kali dengan DU DX. Turunan yang di luar dikali turunan yang di dalam. Hasilnya bakal sama dengan yang tadi ya. Daya DU-nya berapa di sini? Ini ya, 60U pangkat 19. Sekarang DU DX-nya berapa? DU DX di sini ya, 4X pangkat 3 minus 5. Nah, sekarang kita kembalikan lagi U-nya ke fungsi asal 60. Nah, fungsi asalnya ini X pangkat 4 min 5X plus 4. Dikali 4X pangkat 3 min 5. Paham sampai sini? Ada yang bingung? Muhammad Abdul Karim, paham? Itu bukannya pangkat 19 apa ya? Yang mana? 60-nya. 60 dalam kurung X pangkat Oh 4. iya, iya, betul. Saya salah. Ini kurang pangkatnya ya. Kan U-nya pangkat 19 tadi ya. Nah, ini pangkat berapa? Pangkat 19. Kita kedepankan ya sekarang. 60 4X pangkat 3 min 5 posisinya aja. Ini X pangkat 4 min 5X plus 4 dikali pangkat 19. Sampai sini juga sudah benar sih. Kalau mau disederhanain lagi boleh. Jadi 60 kali 4 ya. Kalikan ke dalam 60-nya. Ini ke sini, ini ke sini. 240X pangkat 3, 300. Pakai kurung. Ini juga pakai kurung. X pangkat 4, 5X plus 4 pangkat 19. Ini sama dengan yang atas ini. Sebenarnya tuh jawabannya sama ya. Yang cara ini. Ini cara langsung. Cara langsung. Nah, boleh kalau pakai cara langsung juga boleh. Lebih enak. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya. Di sini saya berikan contoh. Tadi kalau nggak salah ada ya contohnya. Oh ini.
Nanti ini latihannya. Nah ini ada nih. F aksen X sama dengan, nah yang ini dulu. So saya kopikan semuanya ya. Ini. Loh, kok jadi gini ya? Nah. Loh, oke. Oke lah, inilah soalnya ini ya. Kita hitung. Sini. Nah, ini. Kelihatan soalnya? Kelihatan. Nah, A, B, C. A, B, C. Nah, sekarang saya informasikan dulu ya sebelum bahas soal ini. Kalau kita mempunyai sin pangkat 3, misalnya alfa, itu sebenarnya nulisnya seperti ini. Sin alfa dipangkatkan 3, tapi biasanya nulisnya pangkatnya di sini gitu. Untuk meringkas saja. Oke, sekarang kita kerjakan yang A. A, F, ini bukan F aksen ya, Fx. Fx sama dengan sin pangkat 3 dari 2x pangkat 3 ditambah 4. Nah, langkah pertama, ini kalau tidak mau pakai cara langsung, kita pakai cara yang step by step aja ya. Ini jadi U sama yang di dalam. Jadi yang U itu biasanya yang di dalam. Nah, misal, nah ini mah 3 ini ya, 3 susunan fungsinya. Ada U, ada V. Nah, di sini ini U. U-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 4. Gitu. Sekarang kita misalkan V. V-nya sama dengan sin. Nah, sin U ya. Sin U. Nah, baru kita misalkan di sini F. F-nya sama dengan U pangkat 3. Sampai sini paham? So, kalau masih bingung saya tulis gini. Sin 2x plus 4 ini kan dipangkatkan. Jadi sebenarnya nulisnya seperti ini. Makna dari sin pangkat 3 itu sebenarnya si sin 2x plus 4-nya ini dipangkatkan 3. Jadi kita beruntun ya. Di sini ada 3 fungsi. Ininya jadi U. Yang ini jadi V. Oh, yang ini jadi V. Nah, berarti yang ini, yang F itu bukan U ya. Di sini V. Di sini sin F sama dengan V ya. V pangkat berapa? Pangkat 3. Saya ulang lagi ya. Ini kalau ada soal seperti ini, kita selesaikannya dengan 3 variabel. U, V, sama F. Yang pertama dimisalkan jadi U yang paling dalam. Nih, yang paling dalam. Ini jadi U. X pangkat 3 plus 4 jadi U. Yang agak luarnya, sin, itu jadi V. Nah, maka kita tulis di sini U sama dengan 2x pangkat 3 plus 4. V sama dengan sin dari U. Sin 2x pangkat 3 plus 4 sebenarnya. Cuman 2x pangkat 3 plus 4-nya kita rubah jadi U. Itu ya. Sekarang, si dia sendiri, sin U sendiri, kita misalkan jadi V. Nah, sehingga ada fungsi yang paling luarnya yaitu F. Dia nilainya V pangkat 3. Paham sampai sini? Paham ya? Pokoknya bersusun seperti ini kalau ada soal seperti ini. Nah, nanti bentuk soal yang keluarnya ada soal yang seperti ini ya.
Nanti kita lihatlah kisi-kisinya. Nah, sekarang kita kerjakannya gimana, Pak? Kerjakannya, udah sesuai dengan urutan. Pasti yang ditanyakannya df dx, f terhadap x, ya. Pasti di sini yang pertama si f dulu terhadap v. Nah, yang ini dulu nulisnya. Kita di sini df dv. Nah, jadi sama dengan df dv. Nah, kalau di sini dv berarti di atasnya harus dv untuk yang kedua. Nah, jadi sebenarnya untuk atas yang kedua ini ngikuti bawah ini. dv, v apa variabel inputnya u? Oh, dv du. Nanti dia dapat dari sini. dv du didapat dari sini. Yang terus seterusnya ini 3 kali, ini du, di sini du lagi, du dx. Nah, yang ini ya. du dalamnya x. Nah, ini kita cari satu-satu. Oke. Sekarang kita cari nih. du dx-nya berapa? Kita kan punya u-nya 2x pangkat 3 plus 4. Nah, silahkan. Gampang diturunkan aja. 6x pangkat 2. Ya, betul. Yang lain paham? Ini 2x pangkat 3. Jadi 2 kali 3, 6. X pangkat 3-nya dikurangi ya. Jadi 6x pangkat 2. Nah, sekarang turunan dari sin U. Dilihat di tabel yang kemarin. Nah, nanti kan boleh buka buku. Itu fungsi trigonometri itu ada ininya. Ada tabelnya turunan sin X apa. Kalau sin U itu adalah cos U ya. Ini lihat rumus. Rumus. Tabel. Ya. Nah, sekarang yang ini diturunkan jadi apa? V pangkat 3 diturunkan jadi V pangkat 3. Halo. Sin V pangkat 3 diturunkan jadi apa? 3. 3 apa? 3 V pangkat 2. Nah, gitu ya. Sampai sini paham? Kalau nggak ngerti ditanya aja. Biar saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang baru kita masukkan ke sini. Yang pertama df dv turunan f terhadap v yaitu 3v pangkat 2. dv du itu adalah cos u. Dari atas ya. Kita input. du dx adalah ini 6x pangkat 2 ya. Nah, di sini 6x pangkat 2. Nah, cuman di sini kita harus merubah v dan u ke dalam x lagi. Kita kembalikan ke asal. Ya. Ini jadi 3. V-nya apa? V-nya sama dengan sin u. Ya sudah. Berarti sin u pangkat 2. Jadi kita tulisnya sin kuadrat u. Sin kuadrat u. Kenapa? Dari mana, Pak? Kan dari sini. Sin u sama dengan V. Nah, V sama dengan sin u. Kalau V kuadrat berarti sin kuadrat. Nah, itu ya. Paham? Masukinnya? Paham nggak? Kenapa V kuadrat jadi sin kuadrat u? Dari sini ya. Karena V-nya sendiri adalah sin u. Gitu ya. Berarti kalau V kuadrat, nah, V kuadrat sama dengan sin kuadrat u. Gitu. Sekarang di sini cos u kita tulis cos u-nya kita ganti jadi x. 2x pangkat 3 plus 4. Dikali dengan 6x kuadrat. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Halo. Apa? Paham nggak? Apa? Ya, paham ya. Oke.
Oke, sekarang ini apakah semuanya sudah dalam X atau masih ada yang belum? Oke, ini nih yang terakhir ini apakah sudah dalam bentuk apa namanya? Ada X-nya semua, ada U-nya, ini masih ada U-nya ya. Nah, harus dirubah U-nya jadi X lagi. 3 sin kuadrat U-nya jadi X. Aduh, ini kehapus ya. Oh, mungkin pengaruh ini. df dx. Oke, ini sebenarnya yang ini. U-nya sama dengan 2X pangkat 3 plus 4. Ya. 2X pangkat 3 ditambah 4. Nah, yang lainnya sama. Ditulis aja ya. Yang lainnya sama. Yang ini jadi cos 2X pangkat 3 plus 4 dikali 6X pangkat 2. Supaya indah, si ini pindah ke depan. Pindah ke depan jadi sama dengan 3 kali 6, 18. X pangkat 2. Yang ini tetap nggak apa-apa. Sin kuadrat 2X pangkat 3 plus 4 dikali cosinus 2X pangkat 3 plus 4. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini soal yang nomor C ya. Yang C. Oke, tadi kan sudah ditulis juga ya soalnya. Nih, oh yang B dulu ya. Yang ada ln-nya. Nah, ln X itu nanti turunannya kemarin kan sudah dibahas. Nah, 1/X ya. Kita tulis di sini. Kita catat dulu. Oh, ini jadi seperti ini ya. Hapus aja. Ini yang B ya. Nah, ini B sama dengan Y ln X. Y ln 2X pangkat 4 plus 6. Jadi kasih not dulu. Turunan dari, kalau kita punya Y sama dengan ln X, turunannya adalah Y aksennya sama dengan 1/X. Ini rumus. Nah, supaya nggak bingung. Nah, kita misalkan ini jadi U dulu. Yang mana yang jadi U? Yang di dalam. Yang ini jadi U. Oke. Nah, ini langsung saja. Berarti misal U sama dengan 2X pangkat 4 ditambah 6. Ya. Sehingga kita punya Y sama dengan ln U. Paham sampai sini? Ya udah, sekarang kita cari di sini DU turunan U terhadap X, DX. Jadi ingat yang bawah itu tergantung inputnya. Kalau inputnya X, X lagi. Yang atas itu fungsinya. Ini kalau diturunkan jadi apa? 2X pangkat 4. 8X pangkat 3. 8X pangkat 3. Yang ini kita dapat DY, DU. Jadi apa? Ini berdasarkan ini ya. Ln X diturunkan jadi 1/X. Kalau ln U diturunkan jadi 1/U. Paham? Pakai ini nih. Pakai ya. Jadi turunan ln X itu harus dihafalkan itu 1/X. Nah, sekarang kita tuliskan DY turunan Y terhadap X. Itu pasti DY DU dikali dengan DU DX. Jadi kuncinya dari bawah dulu nulisnya. DY DU DU DX. Nah, sekarang dimasukkan ke rumusnya. DY DU-nya adalah 1/U. DU DX-nya adalah 8X pangkat 3. 8X pangkat 3. Nah, sekarang kita rubah U-nya jadi X lagi. Berdasarkan yang ini, U-nya 2X pangkat 4 plus 6.
Di sini kita tulis 2x pangkat 4 plus 6 dikali dengan 8x pangkat 3. 1 kali 8x pangkat 3, 8x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 4 plus 6. Sampai sini paham? Ini dy dx. Atau dy dx itu y aksen. Oke. Satu lagi yang ini. Yang mana tadi? Oh, gimana kalau fungsi eksponen? Nah, paling gampang ngapalin fungsi eksponen ya. Karena fungsi eksponen itu kalau diturunkan jadi dirinya sendiri. Jadi tidak berubah. Yang paling konsisten. Ya. Nah, ini yang C. Kita kasih note dulu. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, kalau kita turunkan itu jadi tetap E pangkat X. Nah, ini turunannya. Kita misalkan yang jadi U-nya ini yang atas. Ya. Misal U sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 3. Itu ya. Berarti Y sama dengan 4 E pangkat U. Itu ya. Paham? Sampai sini? Oke, berarti kita punya di sini du dx. Dari sini kita punya dy turunan y terhadap u. Nah, gitu ya. Kita cari dulu du dx-nya berapa? X pangkat 2. 6x pangkat 2. Yang ini dy du-nya ingat ya, 4 pasti tetap 4. Angka tetap angka. E pangkat u kalau diturunkan jadi apa? Ingat, kalau E pangkat X diturunkan jadi E pangkat X. Berarti ini tuh juga sama, 4E pangkat U. Paham? Nah, gitu ya. Oke, kita langsung saja cari dy dx ya. Kita tulis di sini dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dx. Nah, itu. Berarti kita tulis di sini dy dx-nya, dy du-nya adalah 4e pangkat u, du dx-nya adalah 6x kuadrat. 6x kuadrat. Kita kembalikan u-nya 4e, u-nya apa tadi? Kita kembalikan 2x pangkat 3 min 3. Kita di sini pakai ini 2x pangkat 3 min 3. Ya. Oke. Nah, dikali dengan 6x kuadrat. Kita kalikan yang ini ke sini. Jadi 4 kali 6, 24x kuadrat. E di sini pangkatnya 2x pangkat 3 min 3. Sampai sini paham? Nah, itu ya. Nah sekarang yang terakhir turunan tingkat tinggi. Nah, tapi turunan tingkat tinggi ini tidak ada yang baru ya sebenarnya. Karena dia hanya menurunkan saja beberapa kali. Nah, kalau selama ini kita menurunkannya hanya satu kali. Nah, sekarang untuk turunan tingkat tinggi ya, kita menurunkannya beberapa kali ya. Saya tulis aja di sini supaya tidak membuat bingung. Ini selesai. Turunan tingkat tinggi. Nah, ini. Saya tulis di sini, saya kopikan dulu ya. Tabel ini. Nah, bisa nanti saya kirimkan ininya. Coretannya ini bisa dijadikan PDF ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tabel ini itu sangat memperjelas. Jadi kalau kita punya turunan fungsinya fx ya. Kalau fungsinya fx, nah turunan pertamanya kita tulisnya f aksen x. Aksennya cuma 1. Kalau misalnya di sini fx turunannya ya. Di sini y. Nah, fungsinya. Kalau fx turunan pertamanya
F aksen X. Turunan kedua atau kalau Y turunannya Y aksen. Kalau turunan kedua aksennya ada 2 ya. F double aksen X. Turunan ketiga F triple aksen X. Aksennya ada 3. Kalau turunan keempat kan nggak mungkin lagi nulis 4 aksennya ada 4 karena terlalu banyak, maka ditulis jadi seperti ini F X. Nah ini turunan keempat artinya. Oke. Nah kalau dimisalkan jadi seperti ini juga sama. Turunan pertama dy dx simbolnya, turunan kedua d kuadrat y dx kuadrat. Nah ini simbol aja. Sebenarnya nggak usah bingung dengan simbol ini. Saya kasih contoh aja langsung ya. Di sini tadi kita punya soal. Contohnya ini. Nah, misalnya ini ya. Ctrl C. Sebentar, kok salah. Ini kita 2 lagi aja, habis itu kita selesai. Nah, soal. Nah, ini nomor 1. Nah, ini carilah turunan ketiga dari, nah jadi ditanyakannya 3 kali menurunkan berarti kalau turunan ketiga. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini untuk yang nomor ini 1, nomor 2. Nomor 1 dulu. Y sama dengan 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 3x ditambah 10. Nah, sekarang coba turunan pertamanya dulu bareng-bareng. Ini kan gampang. Silakan. 3x pangkat 4 diturunkan jadi apa? 12x pangkat 3. 12x pangkat 3. Min 5x pangkat 3 diturunkan jadi? Min 15x pangkat 2. Pangkat 2. Min 4x pangkat 2 diturunkan jadi? Min 8x. Min 8x pangkat 2. Pangkat min 8x ya. Pangkat 2-nya nggak hilang. Min 3x diturunkan jadi min 3. Min 3. Plus 10 diturunkan habis ya? Iya. Oke. Selanjutnya, ini kan baru turunan pertama. Ini kan saya tulis turunan pertama. Atau kalau kita mau nulis ini jadi seperti ini, dy dx. Itu sama aja turunannya terhadap x. Sekarang turunan kedua. Coba diturunkan. Yang ini diturunkan sama. 12x pangkat 3 diturunkan. Jadi berapa? 36x pangkat 2. Yang ini 30x min 8. Ini kita sebut d kuadrat y dx kuadrat. Nah, simbolnya sih. Ini bukan y kuadrat ya. Y double aksen maksud saya. Nah, itu y double aksen. Yang ini gampang, yang ini tinggal menurunkan beberapa kali aja konsepnya. Jangan sampai dilewatkan nih. Nah, sekarang ya ditanyakannya kan turunan ketiga. Berarti yang ini ya triple aksen. Jadi berapa? 36 kali 2, 72x min 30. Nah, atau kita sebut d pangkat 3 per dx pangkat 3. Selesai. Pertanyaan sampai sini? Untuk turunan tingkat tinggi. Turunan pertama, ini turunan kedua, yang ini turunan ketiga. Oke, satu lagi ya, yang ini. Nah, ini terakhir. Ini pakai turunan juga, cuman ada fungsinya cos sama ln sama eksponen. Sama aja sih. Lihat rumus kan nanti juga bisa. Sekarang nomor 2. Oke, ini kita tuliskan yang pertama F aksen X. Coba diturunkan. 3 cos X. Ingat turunan cos apa? Sin. Min sin. Ya, min sin.
Karena kalau ada koknya, kata saya juga pasti ada minnya. Tuh. Nanti dilihat rumus aja ya. Atau saya tulis di sini tabelnya. Ini fx, ini f aksen x. Ini lihat rumus intinya. Kalau cos x itu min sin x. Kalau ln x itu 1 per x. Kalau e pangkat x itu tetap e pangkat x. Nah, rumus. Oke. Sebab ini jadi min turunan ini kan jadi 3 ya. Maaf. Salah. Harusnya saya hapus aja ya. Sini. Oke, langsung saja. Ini berarti df dx atau dengan kata lain f aksen x diturunkan 3 kali min sin Sin X. x. Turunan dari ln x apa? Tulis dulu 4-nya. 4 dikali 1 per x. Turunan dari 4e pangkat 4e pangkat x apa? Sama. 4 min 4. Sama min min 4e pangkat x. Itu ya. Karena ini. Nah, sekarang kita tulis di sini. Yang ini sama dengan apa? Kita sederhanakan dulu maksudnya. Min 3 sin x. Ini 4 kali 1 per x. 4 kali 1 jadi 4 per x. Min 4e pangkat x. Nah, itu ya. Paham? Nah, sekarang kita cari turunan keduanya. D kuadrat F dx kuadrat. Atau dengan kata lain F double aksen. Ini min 3 tetap. Sin X diturunkan jadi apa? Cos X. Oke. Aduh, ini kehapus semua ya. Ini ya. Geser kali ini. Udah, nggak apa-apa. Dilihat rumus aja. Nah, turunan sin X apa? Cos X ya. Sebentar. Ini pada kehapus semua. 4x min 4e pangkat x. Ini min 3 cos x. Nah, yang ini kita tulis dulu. Oh, sebentar. Jadi sebelum kita tulis, sebelum kita turunkan, ini kita tulis jadi 4 per x, 4e pangkat x. Nah, sebelum kita turunkan, ini kita selesaikan dulu yang ini. Kita rubah dulu jadi pangkat. Min 3 sin x ditambah 4x pangkat min 1 dikurangi 4e pangkat x. Sampai sini paham kenapa jadi pangkat min 1? Pembagian. Ya, karena kan pakai rumus kalau A pangkat gini, kalau 1 per A pangkat N itu kalau dikeataskan jadi A pangkat min N ya. Ini kan 4 pangkat 1 awalnya. Jadi 4 pangkat min 1. Ini tulis lagi min 3 sin X ditambah 4X pangkat min 1 dikurang 4E pangkat X. Tuh. Nah, sekarang ini kita baru kita turunkan. Ya. Baru kita turunkan sekarang. Oke, ini belum diturunkan. Ini masih turunan pertama, baru dapatnya. Kita turunan kedua sekarang ya. Nah, D kuadrat F dx kuadrat atau F double aksen. Ini diturunkan min 3 sin X diturunkan jadi cos X. Yang ini 4X pangkat min 1 diturunkan jadi apa? Min 4. Min 4X pangkat min 2. Min 2. Yang ini diturunkan tetap ya. 4E pangkat X. Paham sampai sini? Ya, sekarang turunan ketiganya D kuadrat F D pangkat 3 ya.
D pangkat 3F per DX pangkat 2 itu sama dengan apa? Sama dengan ini pangkat 3 ya. F triple aksen X. Nah, ini turunan cos X jadi apa? Min 3 dalam kurung min sin X. Yang ini diturunkan jadi min 4 kali min 2 plus 8 X pangkat min 3. Yang ini tetap min 4E pangkat X. Ini min jadi kali min jadi plus ya. 3 sin X. Yang ini bisa ditulis jadi seperti ini. Plus 8 per jadinya. Bisa dibalikin lagi. Yang ini sin X ditambah 8 per X pangkat 3. Karena dia jadi pindah asalnya min 3, jadi X-nya pangkat 3 ke bawah ya. Dikurangi 4E pangkat X. Sampai sini paham? Oke, nanti kalau kurang paham dilihat aja rekamannya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita absen dulu saja. Oh, mana ya? STI kampus berapa? 1. Kampus 1. Ahmad Dhani Naufal. Hadir, Pak. Ahmad Narendra. Izin ya. Izin Pak dia. Amanda Khairiyah. Arsya. Hadir, Pak. Dini Fatma Zahra. Hadir, Pak. Fatan Fardian. Hadir. Kiflan Naufal Aldri. Kiflan kemana Kiflan? Bapak Amanda Kiflan izin. Tadi Amanda masuk, Amanda mah. Iya, Pak, tadi. Kurnia Agustina. Kurnia Agustina ada nggak? Izin. Izin, Pak. Muhammad Abdul Karim Lutfi. Hadir. Muhammad Ibnu Sabil. Ada Muhammad Ibnu Sabil? Izin Pak sama kayak Kiflan. Izin ya. Muhammad Fikri Juniansyah. Hadir, Pak. Muhammad Hanif Al-Ghifari. Present. Nadia Aulia Azhara. Hadir, Pak. Nisrina Patianur. Nisrina. Nina. Ada, Pak, ada. Rahmanur Afifah. Hadir, Pak. Rizky. Hadir Pak. Sasi. Hadir, Pak. Zahratul Aini. Izin. Izin, Pak, izin. Pak. Oke, izin ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita tutup saja perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Makasih Ya, Bapak. sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.